Ultraman Teo episode 1 sudah tayang di YouTube-nya Suburaya, guys. Dan jujur ya, dari Bang Mik pribadi, Ultraman Teo ini sebenarnya bagus, guys. Tapi, rada kurang. Oke, Bang Mik curahkan dulu ya adegan-adegan yang Bang Mik suka dari episode 1 ini, guys. Di menit-menit awal kita tuh bener-bener disuguhkan langsung invasi dari musuh ya. Ini nggak tahu musuhnya namanya siapa. Planetnya si Ultraman Teo ini, H12 kalau nggak salah, itu bener-bener diserbu, guys, tanpa ada peringatan sama sekali. Jadi para Ultraman di sini, penghuni-penghuninya itu ya kewalahan, guys, karena dikepung di di genocide ya. Ini bahaya sih. Dan kemungkinan Ultraman merah satu ini adalah pemimpin atau leader dari planet si Teo ini, guys. Jujur, ini Ultramannya cakep banget sih. Kenapa nggak ini Ultraman Teo aja, guys? Ini baru namanya MC, maaf. Oke, lanjut. Bahkan leadernya pun sendiri itu kewalahan menghadapi invasi ini karena dikeroyok habis-habisan, guys. Bayangin coy, ditembak bola api dan jedar. Itu nggak tahu ya kabarnya apakah meningsoy atau gimana, kita nggak tahu, lihat aja nanti ya. Dan si Ultraman Teo ini kabur dari planetnya yang sudah meleduk. Itu dia, dan kabur menggunakan warp. Ini jujur awal premis yang bagus, sama seperti Ultraman Omega 11-12 sih. Adegan yang Bang Mik suka selanjutnya adalah di bagian ini. Kan Ultraman-nya kan si Teo ini kan sudah kehilangan rumahnya kan ya. Dan otomatis dia harus berbaur di planet asing. Dan kemungkinan si Ultraman Teo ini berubah jadi human host. Jujur Bang Mik lupa sama nama MC-nya, maaf guys. Jadi si Ultraman Teo ini sama sekali belum terbiasa dengan penduduk bumi, guys. Jujur kasihan sih, karena cuman dialah satu-satunya orang asing di dunia ini, guys. Scene yang paling Bang Mik ngena adalah ini. Scene ini beneran terasa sih rasa asingnya, dan kita tuh sebagai penonton merasa iba, guys. Nah ini bagian ini bener-bener ngejelep di hati, guys, sumpah. Ini Bang Mik suka banget adegan ini. Serasa bocil kayak ditinggal temen gitu. Nah adegan selanjutnya yang Bang Mik suka adalah ketika monsternya tuh datang. Nah di adegan ini bener-bener terasa banget traumanya si Ultraman Teo menghadapi invasi kaiju ini, guys. Dan menurut Bang Mik, kemungkinan besar para kaiju ini ya, para monster ini mengincar rasnya Ultraman Teo. Ya, kok bisa aja dia tuh datang ke planet bumi secara spesifik. Sepertinya tugasnya tuh memusnahkan rasnya Ultraman Teo. Ya, siapa tahu final bossnya mirip alien magma ya kan? Kita nggak tahu, guys. Kalau itu keren sih. Jujur ya, awalnya Bang Mik nggak suka adegan pas dia berubah. Tapi yang paling unik tuh di sini, guys. Ketika dia berubah menjadi Ultraman Teo, kan ada rise scene-nya tuh kan menjadi Ultraman kan. Ini bener-bener perspektif yang berbeda kan, habis sudah SWAT gini kan. Biasanya setelah adegan rise up itu langsung terkena serangan musuh kan. Tapi dilanjutkan adegan ini, set kamera diganti, wiu. Itu perspektif baru sih, jujur sih Bang Mik jarang-jarang menemu Ultraman yang seperti ini. Dan terakhir adegan yang paling Bang Mik suka adalah si Ultraman Teo bertarung di udara. Loh, kenapa Bang? Lihat ini guys, dia fast respon dan tiba-tiba bisa ngehindar. Ini sumpah sih keren sih. Kayaknya rasnya Ultraman Teo ini gampang banget ngehindari serangan musuh. Kita lihat aja contoh leadernya guys, itu gampang banget ngehindari musuh. Lihat nih ya. Lihat ini guys, si Ultraman leader Teo-nya ini, itu bahkan gampang banget ngehindarin serangan invasi musuh. Lihat tuh. Lincah banget. Kayaknya kalau mau lebih keren ya, si Teo ini tuh pernah dilatih sama leadernya ya. Kayaknya gitu sih, kalau mau lebih bagus sih. Dan inilah yang paling Bang Mik nggak expect ya, yaitu Kosennya si Ultraman Teo. Ya, dia berubah menjadi warna kuning, ini cuman farming aura aja ya. Yang paling unik itu guys, si Teo ini sama sekali belum pernah kosen. Lihat tuh, sampai terpental tuh tangannya tuh, kayak menyemburkan ini ya, semprotan air seperti ini ya, pemadam kebakaran ya, gitu. Bahkan kosennya ini guys, sampai bikin kajunya tuh muter-muter, karena kayaknya presisinya kurang deh si Teo ini, jadinya termuter-muter tuh. Tapi ini keren sih. Nah itu adalah bagian-bagian paling favorit Bang Mik. Nah sekarang apa yang kurangnya dari Ultraman Teo nih guys? Menurut Bang Mik ya, yang kurang dari Teo ini adalah, nah ketika si Ultraman Teo jadi Ultraman kan, maksudnya ya kembali lagi jadi Ultraman Teo, harusnya di sini kan dia menghadapi kaiju traumanya kan. Nah pada saat seperti ini harusnya ditampilkan di dalam wujud Ultraman-nya itu, di dalamnya Ultraman Teo, itu kan si MC-nya tuh harusnya diperlihatkan, gua bisa nggak ya ngalahin ini kaiju ya? Waduh, ini
kaiju yang menginvasi, memusnahkan ras gua nih, planet gua hancur gitu. Harusnya dikasih lihat dulu si Ultraman Theo-nya di dalam MC-nya itu rasa ketakutan gitu, biar vibes pertarungannya tuh terasa guys. Harusnya kayak gitu, biar lebih bagus ya. Dan kemudian yang bagian sangat kurang itu adalah di sini ya. Ini menurut Bamik scene yang nggak guna sih, karena tiba-tiba mungkin ini suatu organisasi di dunia si Ultraman Theo ini ya, di dunia planet bumi ini. Ini Bamik kurang suka kalimat adegan yang paling terakhir, yaitu saya tidak tahu identitas asli si Ultraman Theo ini. Harusnya dialognya tuh bisa diganti gitu. Saya akan menginvestigasi sesosok raksasa ini gitu. Udah kelar gitu. Ini siapa yang bikin naskahnya? Rada kurang, Pak. Overall, secara keseluruhan ya, untuk episode 1 ini bener-bener bagus banget guys. Ya tidak boring lah, tapi di Bamik entah kenapa kurang gairah melanjutkan nonton episode 2 dan sampai tamat si Ultraman Theo ini guys. Ya kalau kalian suka dengan Ultraman Theo ini ya silakan saja ya. Bamik kayaknya mencoba untuk menyukai series ini guys. Beda banget rasa gairah penasaran nontonnya tuh kayak di Omega dan Blazar tuh beda guys. Ada rasa gairah untuk penasaran gitu. Tapi kalau ini rasanya kurang sih. Oke, sekarang pesan untuk Ultraman Theo ini gimana ke depannya biar lebih bagus. Menurut Bamik ya, untuk Ultraman Theo ini bisa terselamatkan seriesnya adalah nanti di akhir episode jadikan dia karakter OP. Atau minimal dia tuh jago banget guys bertarung. Karena itu biar bisa dikenal dari Ultraman yang paling cupu menjadi Ultraman yang paling jago guys. Itu satu-satunya cara bikin Ultraman Theo ini jadi series yang bagus. Itu menurut Bamik ya. Seperti nanti final formnya tuh ada dominan warna biru, hitam, dan emas. Itu kalau bisa kayak gitu sih, keren sih, jujur sih. Pasti terselamatkan series ini guys. Dan dari segi cerita, CGI itu semua sudah bagus banget. Terutama yang pada saat dia tuh lawan di invasi ini ya. Ini CGI-nya bagus banget ya sumpah guys. Bamik suka banget coy. Dan kayaknya ya kemungkinan besar itu nanti bakal ada muncul lagi si leadernya atau mungkin pemimpin-pemimpin lain dari planetnya guys. Mungkin sebagai backup atau bala bantuan lain-lainnya ya. Dan kedepannya pasti bakal ada comeback entah itu Ultraman Mebius atau enggak Ultraman Leo. Yang pasti Ultraman Leo pasti kayaknya muncul sih. Kita lihat aja nanti ya guys ya. Atau enggak Ultraman Zero mah pasti dateng, yakin gua. Oke, itu dia semua review buat Bamik pribadi. Tulis di kolom komentar kalau Bamik ada kurang untuk reviewnya atau bisa dikoreksi ya. Mohon maaf, saya jarang banget bikin konten review. Gimana menurut kalian? Ultraman Theo ini episode 1 itu bagus nggak? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.